Bab 1561. Begitu kami keluarga bangsawan tahu bahwa kami hanya bisa memilih dari dua zona bahaya, saya tahu bahwa mereka pasti akan memilih Bright Snow Mountain, yang lebih dekat dan tidak begitu berbahaya. Nash terkekeh dan menambahkan, tapi syukurlah Jack memikirkan sebuah rencana dan membuat kesepakatan dengan semua orang sebelumnya. Beginilah cara kami dapat mencegah pasukan dari laut berhasil membuat irisan di antara kami. Hanya dengan begitu kami bisa mendapatkan harta karun itu, kembali tanpa menderita kerugian besar. Itu benar. Memang benar bahwa kita beruntung memiliki Jack, sangat pintar dan kuat dalam bertarung. Dia membunuh begitu banyak petarung dari aula kerajaan ilahi, dan baru kemudian mereka menyerah untuk menyerang kita dan melarikan diri. Kenneth sangat emosional ketika memikirkan tentang apa yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Monster-monster Pulau Angin Hitam tidak hanya kuat, tetapi mereka sering muncul dalam kelompok. Tidak heran mereka sangat menakutkan. Saya pikir pohon itu terlalu kuat. Seorang penatua di puncak status dewa sejati dari keluarga Lukas sebenarnya terbunuh ketika dia tidak berhati-hati. Penatua lain dari keluarga kulit putih berbicara dengan nada penyesalan. Pohon itu memang aneh. Siapa yang tahu kenapa begitu kuat? Dan juga pintar. Syukurlah tidak bisa bergerak. Jika bisa berlari seperti monster, akan lebih sulit bagi kita untuk melawannya. Nash juga mengerutkan alisnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pohon seperti ini. Saya pikir itu ada hubungannya dengan bola batu. Jack memikirkannya dan menebak, orang-orang di aula kerajaan ilahi mengatakan bahwa ada pohon kuno yang kuat di suatu tempat jauh di dalam zona bahaya, dan kami bahkan melihatnya. Ini berarti bahwa semua pohon kuno itu memiliki jenis yang sama, dan satu-satunya kesamaan di antara mereka adalah mereka semua memiliki bola batu di atasnya. Itu sebabnya saya pikir ini ada hubungannya dengan bola batu. Di sini, Jack berhenti sejenak sebelum melanjutkan, juga, aku melihat sesuatu yang aneh. Apa itu? Semua orang segera menatap Jack dengan antisipasi, mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Ketika saya mengambil bola batu ini, saya menyadari sebuah masalah. Ini sebenarnya menyerap Qi dalam jumlah kecil. Saya tidak bisa tidak curiga dan berpikir apakah itu semacam makhluk hidup. Jika itu bisa menyerap Qi sendiri, bukan? Bukankah ini berarti dia bisa berkultivasi sendiri? Jack tidak bertele-tele. Dia membalik telapak tangannya dan mengambil bola batu dari cincin bela dirinya, menunjukkannya kepada semua orang. Ini benar-benar menyerap Qi, tetapi tidak dengan kecepatan yang sangat cepat. Sangat lambat. Semua orang tercengang setelah mereka mengamatinya sebentar. Mengapa mereka menyerap Qi? Kecuali mereka benar-benar dapat mengkultivasi diri mereka sendiri. Kenneth mengerutkan kening. Lancelot dengan lembut mengetuk tangannya di permukaannya dan mendekatkan telinganya ke sana. Aneh. Tidak ada apa-apa. Kedengarannya juga tidak hampa. Jangan bilang ini semacam telur. Mason tertawa terbahak-bahak setelah mengatakan itu. Haha, jangan bicara terlalu cepat. Selain warnanya yang tidak biasa dan fakta bahwa ia memiliki beberapa tulisan aneh di permukaannya, benda ini memang terlihat seperti fosil telur dinosaurus, dilihat dari ukurannya. Mungkin itu benar-benar milik monster, telur. Jika itu masalahnya, maka itu mungkin tidak ada hubungannya dengan membobol status dewa yang sebenarnya. Tidak mungkin. Lancelot menggelengkan kepalanya. Jika itu fosil, mengapa ia menyerap Qi sendiri? Selain itu, mengapa ia muncul di atas 7 pohon besar di 7 bahaya? Saya tidak berpikir semua ini kebetulan. Sebaliknya, rasanya seperti seseorang telah mengatur ini secara khusus. Diatur secara khusus. Kata-kata Lancelot jelas mengenai sesuatu dalam diri Jack. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya pikir orang-orang dari masa lalu telah mengatur ini. Objek ini menyerap Qi dengan sendirinya dan ditempatkan di zona bahaya, jadi sulit bagi orang untuk menemukannya. Tapi apa gunanya Qi setelah diserap? Aku pusing karena ini. Aku pikir kita tidak akan bisa mendapatkan informasi apapun dari ini untuk sementara waktu. Aku ingin tahu apakah Tuan dari Sekte Raja Ilahi telah menemukan sesuatu setelah melakukan penelitian begitu lama. Selanjutnya, dia punya cukup banyak telur. Nash menghela napas dan berbicara perlahan. Bab 1562. Itu benar. Begitu banyak hari telah berlalu. Aku ingin tahu apakah mereka telah menemukan sesuatu. Sepertinya kita harus mencari waktu untuk mengunjungi Sekte Raja Ilahi. Jack juga memikirkan sesuatu dan tidak bisa tidak berkata,
kekuatan di wilayah laut itu, saya pikir itu disebut Hall of Divine Royal. Nama-nama Hall of Divine Royal dan Sekte Divine King tampaknya terkait. Apakah ada hubungannya antara dua kekuatan ini? Aku tahu, dia tidak berpikir bahwa Penatua pertama akan berbicara pada saat ini. Ketika mereka masih muda, saya pikir mereka adalah sesama murid dari Tuan yang sama. Mereka jatuh cinta dengan wanita yang sama, dan wanita itu tidak mengungkapkan perasaannya dengan jelas di antara keduanya. Pada awalnya, wanita itu adalah pacar dari penguasa sekte Raja Ilahi, tetapi kemudian saya pikir dia tertangkap di tempat tidur dengan penguasa Aula Kerajaan Ilahi. Jadi penguasa sekte Raja Ilahi membunuh wanita, dan kedua murid itu menjadi musuh sejak saat itu. Di sini, Kenneth berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dan di antara keduanya, penguasa Aula Kerajaan Ilahi memilih untuk meninggalkan daratan dan pergi ke laut. Jadi penguasa sekte Raja Ilahi adalah sesama murid dari Arus, Tuan dari Aula Kerajaan Ilahi. Mereka berdua benar-benar magang di bawah master yang sama. Bukankah akan merepotkan jika kedua kekuatan itu memutuskan untuk membuat aliansi? Siapa yang bisa menentang mereka? Ekspresi Titus menjadi gelap setelah mendengar ini. Dia berbicara dengan nada khawatir. Saya tidak berpikir itu akan terjadi. Meskipun mereka tidak berinteraksi selama bertahun-tahun dan tidak melihat satu sama lain sebagai musuh bebuyutan lagi, dan permusuhan di antara mereka telah berkurang, saya masih percaya bahwa mereka akan bekerja sama satu sama lain. Tuan dari Sekte Raja Ilahi memiliki karakter yang cukup bagus. Adapun Tuan dari Aula Kerajaan Ilahi, sementara saya tidak akrab dengannya, saya tidak berpikir dia orang yang baik. Setelah itu semua, dia telah merayu pacar sesama muridnya sendiri. Kenneth terkekeh dan berbicara, sepertinya mereka tidak akan membuat aliansi apapun yang terjadi. Kita tidak perlu takut. Jack tersenyum pahit dan berbicara dengan emosi, siapa yang tahu bahwa dua murid dari masa lalu benar-benar akan menjadi penguasa kekuatan yang begitu kuat. Baiklah, semuanya, pergi dan istirahatlah. Kami telah berhasil mendapatkan cukup banyak rumput roh kali ini. Ini akan cukup untuk budidaya semua orang untuk beberapa waktu sekarang, status dewa kamu harus bekerja keras. Jika Jack berhasil menemukan sesuatu dari bola batu, dan kami menemukan metode untuk membobol status dewa pamungkas, kamu akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Nash menyunggingkan senyum puas dan menyuruh semua orang pergi dan beristirahat dulu. Jack menyimpan semuanya dan berjalan mendekat, mengangkat Kylie dan membawanya ke tempat dia tinggal. Ayah, coba tebak level kultivasiku sekarang. Kylie langsung bertanya sambil nyengir. Gadis kecil itu ingin memberi Jack kejutan sebelumnya. Kamu masih seorang seniman bela diri kelas 6 ketika aku pergi. Dari penampilanmu, kamu jelas bukan hanya siswa kelas 7. Kamu tidak akan begitu bahagia jika kamu adalah siswa kelas 7. Jack memikirkannya dan berkata, saya pikir Anda harus menjadi seniman bela diri kelas 8 sekarang, kan? Kylie terkikik mendengarnya. Jika ayah kembali 2 hari lebih awal, aku pasti sudah menjadi seniman bela diri kelas 8. Tapi aku sudah menembus kelas 9 kemarin. Dan ibu sudah menembus level Grandmaster kelas 9. Jangan katakan padanya aku sudah memberitahumu. Dia ingin memberimu kejutan. Gadis nakal. Jack mendengar ini dan dengan lembut menepuk kepala putrinya. Sebelum aku menyadarinya, kamu sudah berusia 7 tahun. Waktu berlalu begitu cepat. Oh, benar. Ibu bilang dia ingin cepat-cepat membobol status setengah dewa. Begitu dia melakukannya, dia akan bisa terbang. Dan dia bisa mengikutimu kemanapun kamu pergi, dan dia juga bisa membela diri. Bab 1563. Kylie dengan cepat memikirkan sesuatu dan memberitahu Jack semua ini. Baiklah, aku mengerti. Gadis yang baik, lain kali ibumu memiliki sesuatu dalam pikiran, beritahu mereka kepada ayah. Mengerti. Jack tersenyum dan memberitahu Kylie, baiklah. Aku akan membawamu dan Mommy ke bawah gunung untuk bermain di malam hari. Bagaimana dengan itu? Oke, Yai, kita bisa keluar untuk bermain. Kylie menangis dengan penuh semangat. Pada malam hari, Jack tidak terburu-buru untuk meneliti bola batu itu. Bagaimanapun, dia sudah memilikinya, dan dia punya waktu untuk mempelajarinya. Setelah dia menemani putri dan istrinya ke dasar gunung, dia beristirahat sepanjang malam. Keesokan paginya, Jack baru saja akan mengeluarkan bola batu untuk mempelajarinya. Dia tidak menyangka Fiona akan menyeret Andrew, Theodore, dan Joan untuk menemuinya saat ini.
Ketika dia melihat mereka berempat dan ekspresi menyeringai Fiona, Jack tahu bahwa Fiona pasti sangat mengantisipasi sesuatu. Dia bahkan menyeret ibunya. Jack, bukankah nyonya muda ketiga Cabello mengatakan bahwa mereka akan memberikan sebagian harta mereka kepadamu, air pembersih sumsum tulang atau semacamnya? Apa yang terjadi? Apa dia lupa? Fiona bertanya sambil tersenyum. Itu benar, Jack. Kami ingin bertemu denganmu kemarin, tapi ibumu berkata bahwa kamu bekerja keras di luar. Jadi dia mencegah kami melihatmu, untuk membiarkanmu beristirahat dengan baik. Lihat, kami peduli padamu. Theodore juga memandang Jack dengan seringai di wajahnya. Jangan khawatir, hanya ada 4 dari kalian di sini, jadi itu tidak akan menjadi masalah. Hanya 1 tetes per orang akan berhasil. Jack tersenyum pahit dan mengeluarkan wadah porselen kecil. Kemudian dia mengeluarkan 4 botol lagi dan menjatuhkan setetes air pembersih sumsum tulang ke masing-masing dari 4 botol. Dia kemudian mendorong mereka pada semua orang. Bukankah 1 tetes terlalu sedikit? Andrew mengambil botol dari tangan Jack dan mengerutkan kening. Sepertinya dia tidak bahagia. Jack, aku yakin kamu punya lebih banyak di botol itu. Serius, putriku sangat cantik, dan dia menikah denganmu. Dan keluarga kami telah memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kamu begitu pelit? Bukankah kamu terlalu kikir, memberiku hanya 1 tetes? Fiona juga tidak senang. Dia berbicara dengan nada masam. Ekspresi Jack menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Kalian semua lebih tua, jadi 1 tetes sudah cukup untuk membersihkan seluruh tubuhmu. Kamu hanya perlu mencampurnya dengan air panas dan berendam di air selama setengah jam, maka kamu sudah bisa menjadi seniman bela diri kelas 1. Apakah itu tidak cukup untukmu? Selain itu, bahkan jika aku pelit, aku tidak akan memberi ibuku hanya setetes, kan? Fiona melanjutkan dengan keras kepala, lalu bagaimana kami tahu bahwa kamu akan diam-diam memberi ibumu setetes lagi nanti? Aku bisa memberimu 2 tetes jika kamu mau tetapi tubuhmu tidak akan bisa menerimanya. Kamu tidak hanya akan membersihkan tubuhmu, tetapi kamu juga akan mati saat berendam di air. Pikirkan sendiri kemudian. Jack berbicara dengan senyum dingin di wajahnya. Bab 1564. Terkesiap. Fiona menarik napas tajam setelah mendengar kata-kata Jack. Dia ketakutan setengah mati sekarang. 2 tetes akan membunuhmu. Sudahlah. Aku akan mengambil 1 tetes. Terima kasih, Tuan Muda Jack. Theodore memberi Jack salut kepalan ke telapak tangan, emosinya kacau balau. Putranya telah memprovokasi Jack begitu banyak sebelumnya, namun Jack masih memperlakukannya dengan baik. Ini membuatnya merasa menyesal. Mungkin putranya memang pantas mati. Jangan khawatir. Jack terkekeh. Baru saat itulah Fiona, Andrew, dan Theodore meninggalkan ruangan. Nyonya Cabello muda ketiga mencuri harta ini, kan? Sepertinya dia sangat menyukaimu. Akankah tuan dari keluarga Cabello memarahinya karena ini? Setelah Fiona dan yang lainnya pergi, Joan bertanya dengan nada khawatir. Jangan khawatir, Bu. Master Cabello adalah orang yang baik. Daniela mengatakan kepada saya bahwa ayahnya tahu tentang ini, dan dia sendiri yang memberikannya kepada kami. Sekarang hubungan antara keluarga kami baik. Saya yakin itu tidak akan terjadi, seperti sebelumnya, di mana kedua keluarga melihat satu sama lain sebagai musuh bebuyutan. Jack tersenyum dan meyakinkan Joan. Kalau begitu aku bisa santai. Aku tidak terlalu peduli dengan kultivasi diriku sendiri. Aku sudah sangat tua, sudah terlambat bagiku untuk mulai berlatih sekarang. Jika aku tidak bisa menjadi petarung, aku pasti tidak akan melakukannya, jadilah seseorang dengan status dewa tertinggi yang bisa hidup selama 200 tahun. Satu-satunya harapanku adalah melihatmu menjalani kehidupan yang bahagia. Joan menganggukkan kepalanya dan berbicara, suaranya kental dengan emosi. Bu, bahkan jika Anda tidak bisa menjadi seorang pejuang, Anda akan sudah menjadi seorang seniman bela diri setelah Anda membersihkan tubuh Anda. Anda akan jauh lebih kuat dari orang biasa, dan setidaknya Anda tidak akan mudah jatuh sakit. Tentu saja, jika itu masalahnya, saya percaya bahwa Anda akan dapat hidup panjang umur tanpa masalah, Bu. Jack meraih tangan ibunya dan tersenyum. Baiklah, sedangkan untukmu, aku harap kamu akan segera berhasil. Ayahmu mengatakan kepadaku bahwa dapat menemukan cara untuk menembus status dewa pamungkas adalah yang paling penting,
dan juga siapa yang akan menjadi yang pertama, untuk menemukan jalan. Ini mungkin mengubah segalanya di masa depan, dan mungkin mengubah seluruh struktur dunia kultivasi. Anda harus bekerja keras. Bagaimanapun, keluarga putih dan kerabat kami dari keluarga Taylor yang datang bersama kami semua mengandalkan pada Anda untuk melindungi mereka. Joan menganggukkan kepalanya dan berbicara dengan sungguh-sungguh, tapi aku percaya bahwa kamu akan masuk ke status dewa tertinggi. Selena juga memiliki bakat yang bagus. Aku harap dia bisa mengejarmu dan menjadi petarung dengan status dewa tertinggi, juga. Aku pasti akan bekerja keras, Bu. Jack menggelengkan kepalanya. Namun pada saat ini, beberapa pemuda dari keluarga putih datang berlari masuk. Tuan Muda Jack, ada dua wanita di bawah gunung yang ingin bertemu denganmu. Dan mereka memiliki anak bersama mereka. Salah satu pemuda segera melapor ke Jack dengan nada hormat. Mereka ingin melihatku. Dan ada anak. Jack bingung. Apakah mereka mengatakan siapa mereka? Mereka tidak. Mereka hanya mengatakan bahwa kamu akan tahu begitu kamu melihatnya. Pemuda itu langsung menjawab. Baiklah. Aku akan pergi menemui mereka. Bab 1565. Jack mengangguk dan menjawab. Baiklah. Aku akan keluar dari rambutmu sekarang dan bersiap untuk membersihkan tubuhku dan menjadi seniman bela diri sesegera mungkin. Tadi malam, ayahmu bahkan mengajariku beberapa pengetahuan tentang seni kultivasi. Joan tersenyum kecil dan pergi. Jack mengikuti para pemuda dan dengan cepat turun gunung. Salam, prajurit tertinggi. Kedua wanita parubaya itu masing-masing menggendong seorang anak. Ketika mereka melihat Jack, mereka langsung berlutut. Ada beberapa pengawal di belakang mereka. Kamu, mengapa kalian berdua di sini? Jantung Jack berdegup kencang saat melihat keduanya. Dia telah melihat keduanya sekali ketika dia menikah. Itu adalah dua istri Fernando. Salah satunya bernama Sarai, dan yang lainnya bernama River. Jack tidak tahu bagaimana memberitahu mereka tentang apa yang terjadi pada Fernando selama ini. Sebulan yang lalu, dia akhirnya memberitahu Lana untuk memberitahu mereka tentang situasinya. Selama ini, dia dipenuhi dengan penyesalan, dan dia tidak tahu bagaimana dia bisa mengimbangi keduanya. Lagi pula, mereka tidak membutuhkan uang sekarang. Mereka memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah, tetapi mereka sudah menjadi seniman bela diri kelas 7 atau 8. Dia ingin meluangkan waktu untuk mengunjungi mereka dan membawa mereka masuk. Dia juga telah memberitahu Lana tentang hal ini. Dia tidak berpikir bahwa mereka benar-benar akan membawa anak-anak mereka pada saat ini. Prajurit Agung, kita tahu apa yang terjadi pada Fernando. Pasukan yang menyerangnya adalah pasukan asing, jadi dia masih berkontribusi pada negara dan membawa kemuliaan bagi tanah kita. Kita berhasil menemukan jalan kita ke sini karena kita bertanya pada Dewi Perang, Lana, untuk memberi kami petunjuk. Kami ingin datang dan melihat Fernando, dan kami telah membawa anak-anak kami. Ekspresi Sarai terjepit ketika dia berbicara tentang Fernando. Merah mulai menutupi matanya. Kedua anak itu masih kecil, baru sekitar 2 atau 3 tahun. Mereka tampak agak menyedihkan. Prajurit tertinggi, kami tidak ingin mengganggumu, tetapi kami benar-benar ingin melihatnya. Jangan khawatir. Setelah kami melihatnya, kami akan pergi dalam 2 hari. River juga menimpali dengan tergesa-gesa, takut Jack tidak senang dengan penampilan mereka. Jack tersenyum pahit. Aku ingin membawa kalian berdua dalam beberapa hari, katanya. Saya sibuk sebelumnya, harus mengikuti kompetisi seni bela diri untuk para pemuda di antara 8 keluarga utama, dan kemudian pergi ke 7 bahaya untuk mencari harta karun. Saya sangat sibuk sehingga saya tidak punya waktu untuk melihat Anda. Senang sekali kalian berdua ada di sini sekarang. Di sini, Jack berhenti sebelum melanjutkan, karena kamu di sini, kamu harus tetap di sini. Ada banyak Qi di sini. Kamu dapat berkultivasi dengan baik di sini. Saya akan mengatur akomodasi untuk Anda, dan Anda akan menjadi tamu saya yang terhormat di sini dari sekarang. Jangan khawatir, Fernando tidak akan mati. Aku akan menemukan cara untuk membawanya kembali. Bisakah kita benar-benar tinggal di sini? Terima kasih, prajurit tertinggi. Ekspresi Sarai dan River dipenuhi dengan kegembiraan. Tentu saja, perlakukan saja tempat ini sebagai milikmu, dan beritahu aku jika kamu membutuhkan sesuatu. Aku juga akan meminta Lana untuk memberikan beberapa sumber bela diri kepadamu untuk membantumu berkultivasi. Dengan cara ini, pada saat Fernando bangun, tingkat kultivasi akan meningkat.
Bukankah lebih bagus jika kamu bisa memberinya kejutan? Jack tersenyum dan berbicara kepada keduanya, oh, benar. Dan jangan panggil saya, prajurit tertinggi, lagi. Semua orang memanggil saya Tuan Muda Jack di sini. Anda harus memanggil saya Jack atau Tuan Muda Jack. Salah satunya baik-baik saja. Terima kasih, Tuan Muda Jack. River tersenyum, lalu dia menambahkan, tapi Dewa Perang, Lana, dan Ethan, memberitahu kami tentang situasi suami kami. Dan kami telah secara teratur tetap berhubungan. Dia dalam kondisi yang buruk sekarang. Kami takut dia tidak akan bisa kembali. Kami memiliki harapan selama dia tidak mati. Jack mengepalkan tinjunya. Tentu saja, aku hanya punya waktu paling lama 1 tahun 7 bulan. Mutiara Krio mungkin hanya akan bertahan selama itu sebelum mencair. Tapi sekarang, aku tahu beberapa harta yang bisa menyelamatkannya, setidaknya. Aku pasti akan memikirkannya, sesuatu untuk mendapatkannya, bahkan jika aku harus menghancurkan seluruh negeri. Bab 1566. Apa yang dikatakan Jack membuat kedua wanita itu hampir menangis. Sarai Campbell, di sisi lain, masih memiliki senyum pahit di wajahnya saat dia meratap, Itu tidak akan mudah karena Ethan Hayes juga mengatakan bahwa yang kita butuhkan adalah pil kelas 4, sementara dua lainnya barang-barang berharga adalah rumput roh kelas 3 premium. Kami hanya membaca tentang barang-barang kelas 4 dan 3 dari buku tebal kuno. Haha, kami bahkan tidak melihat barang-barang dasar kelas 3 secara teratur, apalagi kelas 3 item premium dan kelas 4. River Harris menimpali, Tuan Muda Jack, kami tahu bahwa Anda sengaja mengatakan itu untuk menghibur kami. Jangan khawatir, baik saudari Sarai dan saya berkemauan keras. Lagi pula, kami telah menghabiskan beberapa waktu di medan perang sebelumnya, dan kami telah belajar untuk menangani masalah hidup dan mati dengan mudah. Mari kita kesampingkan betapa sulitnya bagi Anda untuk menemukan hal-hal ini dan hanya fokus pada pil. Apakah Anda mampu menjadi alkemis dasar kelas 4 dalam 1 tahun? Itu terlalu sulit. Kata-kata mereka membuat Jack menghela nafas dalam hati karena dia tahu itu benar-benar prestasi yang sulit. Pertama, keberadaan barang-barang berharga ini adalah masalah. Kedua, jadi bagaimana jika mereka ada dan mereka berhasil menemukan semua bahan berbeda yang dibutuhkan untuk pil? Dia hanya seorang alkemis menengah kelas 2, dan itu adalah perjalanan yang sangat menyusahkan untuk menjadi seorang alkemis dasar kelas 4. Dia telah melarikan diri dari fakta ini selama ini. Dia hanya bisa mengulangi pada dirinya sendiri, Lana, dan yang lainnya bahwa ini akan berhasil tanpa gagal. Namun, harapan untuk berhasil adalah sekecil memenangkan lotre 5 juta. Iya, itu sulit, tapi aku akan mencoba yang terbaik. Meyakinkan Jack setelah beberapa saat hening. Baiklah, mari kita berhenti membicarakan ini. Selama Fernando masih hidup, aku, Jack White, tidak akan menyerah padanya. Ayo, biarkan aku membawa semua orang untuk mengunjunginya. River memikirkan sesuatu dan menambahkan, mari kita kunjungi Lana dulu agar dia bisa membantu kita merawat anak-anak. Kita tidak ingin anak-anak melihat ayah mereka terbaring di sana. Jack mengangguk dan dengan cepat memimpin mereka mendaki gunung. Dia mengatur akomodasi untuk mereka sebelum memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan Lana, Ethan, dan murid-muridnya yang lain. Lana segera melangkah maju dan berkata kepada kedua wanita itu, Saudari, kami berencana untuk menjemput kalian berdua setelah beberapa hari. Saya tidak pernah berpikir Anda akan menemukan jalan ke sini. Kami telah memecat semua pembantu di rumah kami, dan saya memutuskan untuk datang bersama anak-anak setelah mendiskusikannya dengan Sister River Anda. Kami berencana untuk mengunjungi Fernando. Kami belum melihatnya cukup lama sekarang, dan kami merindukannya dengan buruk. Sarai tersenyum lemah dan berkata, kami tidak ingin anak-anak melihat ayah mereka dalam keadaan seperti itu, jadi tolong bantu kami merawat mereka untuk beberapa waktu, dan kami akan pergi melihatnya nanti. Tentu tidak masalah. Lana menyetujuinya. Jack segera memimpin mereka berdua untuk mengunjungi Fernando. Jack merasakan gelombang kepahitan di hatinya ketika dia melihat bagaimana Sarai dan River bertindak setelah mereka melihat Fernando. Mereka berdua duduk di dekat lapisan es yang tebal dan mulai menangis. Bab 1567. Jack tidak pernah membayangkan bahwa pria yang pantang menyerah, pria yang memberikan kontribusi besar kepada Daxia, akan berakhir dalam situasi seperti itu dan diperbudak menjadi boneka oleh orang lain.
Ini juga karena pihak lain sedang terburu-buru untuk memancing Jack keluar sehingga mereka bisa membunuhnya. Jika tidak, energi kehidupan Fernando akan benar-benar hilang beberapa waktu kemudian hingga dia tidak dapat diselamatkan. Bahkan saat dia kembali ke kamarnya, Jack masih terlihat sedih dengan kerutan di wajahnya. Selena berjalan ke arahnya dan meraih tangannya saat dia mempelajari ekspresinya. Sayang, jangan terlalu memaksakan dirimu, coba saja yang terbaik. Jangan salahkan dirimu, mengerti? Kalau tidak, aku khawatir ini akan mempengaruhi kekuatanmu untuk berlatih. Akan merepotkan jika ini mempengaruhimu, terobosan Anda karena Anda akan menemui rintangan yang sulit diatasi. Baiklah, aku mengerti. Jack mengangguk dan melanjutkan berbicara kepada Selena. Ngomong-ngomong, Selena, keluarga Cabello memberi kami air pembersih sumsum tulang yang cukup untuk 10 orang. Saya telah menggunakan 4 porsi seperti yang saya berikan kepada ibu kami dan sisanya hari ini. Masih cukup untuk 6 orang, dan aku baru saja berpikir, haruskah kita melakukan perjalanan kembali ke Provinsi Tengah? Haruskah kita membagikan sebagian ke Sharon, Tanya, dan yang lainnya? Selena tersenyum lembut. Tentu, mereka telah memperlakukan kita dengan baik sebelumnya, dan tidak ada gunanya menyimpan item ini. Kamu harus kembali dan memberikannya kepada mereka, tapi aku pikir aku akan tetap kembali untuk berlatih agar aku bisa menerobos ke babak awal, tahap setengah dewa segera. Saat itu, saya akan bisa terbang. Saya akan tinggal di rumah untuk menemani putri kami. Saya telah berbicara dengan Sarai dan River beberapa hari terakhir ini juga, saya akan membawa mereka berkeliling sehingga mereka akan mengenal keluarga putih dengan baik. Dalam hati Jack merasa lega, tidak pernah berpikir istrinya akan sangat pengertian. Aku takut kamu tidak bahagia karena cemburu karena aku berencana mengirim ini ke Sharon dan yang lainnya. Namun, Selena memutar matanya ketika mendengar apa yang dikatakan Jack. Kenapa aku harus cemburu? Bagaimanapun, mereka semua gadis yang luar biasa. Sebelumnya, ibuku berharap kamu terlibat dengan keluarga George dan Drake. Siapa yang tahu bahwa keluarga putih sebenarnya adalah salah satu dari 8 keluarga bayangan dan kamu memilikinya, latar belakang yang kuat. Jack tersenyum pahit. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan kembali ke keluarga putih suatu hari nanti. Saya awalnya berpikir bahwa saya tidak akan pernah kembali ke keluarga putih dalam hidup ini juga. Siapa yang mengira bahwa wanita itu, Lily Lagorio, adalah orang yang menghambat perjalanan selama ini. Selena tersenyum dan berkata dengan penuh pengertian, kamu sangat lelah dan tertekan baru-baru ini. Akan menyenangkan untuk keluar dan bersantai. Jangan khawatir, aku hanya menganggap mereka sebagai teman baik. Aku akan segera kembali, janji Jack sambil tersenyum. Keesokan paginya, Jack menuju Provinsi Tengah dengan pedang terbangnya. Ah, aku sangat bosan. Rengek tanya di sebuah kafe yang terletak di Provinsi Tengah. Aku ingin tahu bagaimana keadaan orang itu sekarang. Orang itu tidak pernah menghubungi kita setelah dia pergi ke kota Jin, tapi kudengar mereka telah dimusnahkan setelah mereka menyinggung kekuatan besar. Dia pasti baik-baik saja. Ivone, yang berada di sebelahnya, tersenyum tipis. Kamu seharusnya tidak terlalu banyak berpikir, Jack sangat cakap. Bagaimana orang seperti kita bisa layak untuknya? Selain itu, Jack memiliki hubungan yang begitu baik dengan istrinya, jadi bagaimana itu bisa dengan mudah goyah? Bukankah itu orang yang membuat kita jatuh cinta? Tanya melirik Ivone dan berkata dengan senyum pahit di wajahnya, sepupu, kamu akhirnya mengakui bahwa kamu juga menyukainya. Kamu selalu menyangkalnya di masa lalu. Bab 1568. Tanpa diduga, Ivone memutar matanya ke arah Tanya. Beraninya kau mengomentariku saat kau juga melakukan hal yang sama sebelumnya. Akan sangat bagus jika kau berani seperti Sharon. Meski dia gagal, setidaknya dia mengaku, kan? Tanya tersenyum menjawab, itu benar setidaknya dia memiliki lebih banyak hal yang patut diingat olehnya. Siapa yang mengira Jack adalah prajurit tertinggi dan memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Belum ada berita atau desas-desus tentang dia dalam beberapa bulan terakhir. Dia mungkin hidup dalam pengasingan, bahkan. Pada saat ini, Ivone benar-benar melihat Sharon berjalan dengan seorang pria di jalan-jalan di luar, dan dia tampak sangat bahagia. Tanya, lihat ke sana. Bukankah itu wanita Sharon? Kenapa dia bersama seorang pria? Hei, kenapa sosok pria ini terlihat begitu familiar? Tanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia menatap pria itu. Segera,
Mereka berdua bertukar pandang dan secara bersamaan berseru, Jack. Ya ampun, ini dia. Kenapa dia kembali? Tanya tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju pintu masuk kafe. Tanya, apakah buruk bagi kita untuk menerobos ke depan seperti ini? Apakah kita akan mengganggu mereka? Ivone sama bersemangatnya saat dia mengikuti Tanya dengan patuh. Apa yang kamu takutkan? Kami berteman baik dengan Sharon, jadi mengapa kami harus malu? Tanya sangat ingin bertemu Jack lagi, dan dia tidak ingin kehilangan kesempatan seperti itu setelah bertemu dengannya lagi. Meskipun dia tahu Jack tidak memendam perasaan untuk mereka, dia masih akan puas bahkan untuk berbicara dengan Jack sekali lagi. Jack, Sharon, Tanya berhenti dan memanggil mereka setelah berlari beberapa langkah ke depan dengan pengawalnya. Jack dan Sharon berbalik pada saat yang sama, tampak terkejut. Jack, ini benar-benar kamu. Kenapa kamu kembali? Tanya senang ketika dia melihat bahwa itu memang Jack. Sebelum Jack sempat menjelaskan, Sharon berkicau, kami berdua akan pergi mencari kalian. Siapa sangka kita akan bertemu di jalan. Jack baru saja kembali dan pergi mengunjungi rumahku, dan dia bersiap untuk pergi ke milikmu. Apakah itu benar? Kamu masih tahu bahwa kamu harus mengunjungi kami. Tanya memasang ekspresi curiga namun merasa pusing di dalam. Bahkan jika pria ini menganggapnya sebagai teman, lebih baik baginya untuk mengingatnya daripada melupakannya. Tentu saja, saya memiliki sesuatu yang ingin saya berikan kepada semua orang. Jack tersenyum. Kebetulan aku punya barang berharga yang cukup untuk beberapa orang, jadi aku memikirkan kalian. Itu sebabnya aku kembali, aku siap memberikannya padamu. Benarkah? Senang sekali kamu masih mengingat kami, teman-teman lamamu. Berbicara Ivone dengan memutar matanya. Sudah cukup larut. Bagaimana kalau kita mencari tempat untuk makan malam? Baiklah, ini akan menjadi traktiranku. Ayo pergi dan cari tempat makan. Kita akan mengejar masa lalu sambil makan. Jack mengangguk. Rombongan segera menemukan hotel dan memesan meja penuh makanan. Bab 1569. Ngomong-ngomong, Jack, kami mendengar berita bahwa kamu pergi ke kota Jin ketika kamu pergi dan juga yang disebut kota Walet, kan? Tanya-tanya yang penasaran beberapa menit setelah mereka makan. Jack mengangguk ketika dia kemudian menyampaikan beberapa peristiwa yang terjadi beberapa hari ini sambil minum. Setelah mereka selesai berbicara, dia mengeluarkan 3 botol porselen kecil dan meletakkannya di depan ketiga wanita itu. Inilah yang telah saya sebutkan. Ini adalah barang berharga yang mampu memurnikan tubuh dan menjadikan Anda seorang seniman bela diri, memungkinkan Anda untuk mengikuti perjalanan pelatihan, air pembersih sumsum tulang. Cukup tambahkan ke dalam air panas dan rendam diri Anda di dalamnya, air selama setengah jam, tetapi yang terbaik adalah jika pelayan Anda bisa berjaga-jaga di sebelah Anda karena mungkin sakit seiring waktu. Saya khawatir kalian akan pingsan karena rasa sakit. Tidak masalah apakah itu menyakitkan atau tidak. Senang bisa berlatih. Tanya mengambil botol porselen kecil di depannya saat matanya menyala dengan tekad. Iya, tidak peduli seberapa kuat aku selama aku bisa berlatih. Menjadi Grandmaster di tempat seperti Provinsi Tengah berarti tidak semua orang bisa melecehkanku. Ivone sama-sama bahagia dan tampak bersemangat. Aku masih punya 3 botol lagi di sini, jadi setiap orang harus mengambil 1 botol lagi. Mereka yang tidak terlalu tua harus bisa menggunakannya. Kamu bisa memberikannya kepada orang lain di masa depan. Jack mengeluarkan 3 botol yang tersisa dan meletakkannya di atas meja. Itu terlalu berlebihan mengingat betapa berharganya ini. Kamu memberi lebih banyak kepada kami padahal kamu sudah memberi kami sebotol. Ucap Sharon yang malu. Tanya memikirkannya dan berkata, itu benar, Jack. Bukankah kamu memperlakukan kami terlalu baik? Ngomong-ngomong, apakah istrimu tahu tentang ini? Bukankah dia tidak akan bahagia? Haha, tidak apa-apa, aku sudah memberitahunya tentang ini. Kalian bisa mengambil semuanya. Aku juga sudah menyiapkan salinan teknik seni bela diri, beberapa rumput berjiwa, dan barang-barang lainnya juga. Seharusnya cukup untuk semua orang untuk berlatih, selama 1-2 tahun. Jack tersenyum lagi dan mengeluarkan bahan tambahan bela diri sebelum memberikannya kepada mereka bertiga. Jack, kamu sangat baik pada kami. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Sharon datang ke arah Jack dengan wajah memerah dan berkata, mungkin sulit bagi kita untuk bertemu di masa depan. Bisakah aku memelukmu?
Jack awalnya ingin menolak saran itu tetapi dia gagal karena dia dipukul dengan ekspresi penuh harap namun menyedihkan dari Sharon. Dengan itu, dia berdiri dan merentangkan tangannya. Sharon diam-diam senang. Dia segera bergegas ke pelukan Jack dengan malu-malu dan memeluknya erat-erat. Setelah beberapa waktu, Sharon merasakan rasa malu yang menggenang dalam dirinya yang membuatnya mundur dengan wajah memerah. Aku juga ingin dipeluk. Tanya tiba-tiba berdiri dan berjalan dengan marah, langsung memeluk Jack. Ivene masih ragu ketika dia melihat betapa proaktifnya Tanya. Dia melihat gelas anggur di depannya sebelum menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Dia menelan semuanya sekaligus sebelum berdiri. Kita mungkin tidak akan melihatnya lagi dalam kehidupan ini begitu dia pergi. Aku juga ingin memeluk prajurit tertinggi. Jack merasa malu, tetapi dia hanya bisa berdiri di sana dan membiarkan ketiga wanita itu bergiliran memeluknya untuk sementara waktu. Semua orang menikmati minuman mereka sebelum mereka meninggalkan hotel. Jack juga menyuruh mereka bertiga pulang sebelum bermalam di hotel. Keesokan paginya, dia meninggalkan Provinsi Tengah dengan pedang terbangnya. Jack mau tidak mau berhenti ketika dia terbang menuju tepi Provinsi Tengah. Dia berbalik dan melirik kota yang dikenalnya. Aku harap kalian bertiga dapat menemukan seseorang yang cocok untukmu dan menyayangi kalian bertiga. Bab 1570. Jack segera meninggalkan Provinsi Tengah dan kemudian kembali ke Keluarga Putih. Setelah kembali ke Keluarga Putih, dia mempelajari bola batu itu selama 2 hari. Bagaimanapun, dia tidak hanya mencapai puncak alam dewa sejati, tetapi juga sangat stabil di alam ini. Oleh karena itu tidak perlu berkultivasi, dan apa yang dia miliki adalah banyak waktu. Sayangnya, setelah mempelajari bola batu ini selama 2 hari, dia tidak bisa belajar apapun darinya selain fakta bahwa bola batu itu menyerap aura sekitarnya ke dalamnya sepanjang waktu. Sepertinya aku harus pergi ke klan Raja Ilahi dan bertanya, meskipun aku takut jika aku mengirim seseorang untuk bertanya, tidak akan ada yang berguna dari penyelidikan itu. Jack tidak bisa menahan senyum pahit setelah memikirkannya sebentar. Dia tidak punya banyak waktu, dia tidak berani terus menunda, bahkan jika dia menunda 1 hari lagi, Fernando akan berada dalam bahaya yang sedikit lebih besar. Apakah kamu berencana untuk pergi sendiri, atau apakah kamu membawa lebih banyak orang bersamamu? Apakah itu terlalu berbahaya untuk 1 orang? Bagaimana jika, ketika saatnya tiba, orang-orang dari klan Raja Ilahi ingin merebut bola batu milikmu itu, lalu bagaimana? Mendengar kata-kata Jack, Selena bertanya dengan khawatir. Aku akan pergi sendiri, jangan khawatir, bahwa Sekte Raja Ilahi sudah memiliki 3 telur di tangan mereka sekarang, tidak perlu mengambil yang ini dariku, selain itu, dengan kekuatanku saat ini, tidak mudah bagi mereka untuk melakukannya, pertahankan aku di sana. Jack tersenyum, ketika dia pergi ke Pulau Angin Hitam sebelumnya, wilayahnya bahkan belum terlalu stabil, dia belum sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan yang baru meningkat di tubuhnya. Tetapi meskipun demikian, dia dapat dengan mudah membunuh orang kuat, dengan puncak kultivasi alam dewa sejati. Tapi sekarang ranahnya bahkan lebih stabil, dan kekuatan tempurnya juga beberapa poin lebih kuat, jadi bahkan jika dia pergi sendiri, dia tidak perlu takut. Iya, pihak lain telah memegang 3 bola batu itu selama hampir 20 hari sekarang, kan, dan dengan begitu banyak orang di Sekte Raja Ilahi mereka, pasti ada lebih dari 1 orang yang menatap bola batu itu, jadi itu bagus untukmu, untuk pergi dan bertanya. Selena berkata setelah memikirkannya, dia mengangguk. Pada siang hari berikutnya, di Sekte Raja Ilahi, beberapa lelaki tua, semuanya menatap 3 bola batu di depan mereka, terus mempelajarinya, dan setelah mempelajarinya selama setengah hari, satu demi satu, mereka terus menggelengkan kepala satu demi satu. Hei, tidak banyak kemajuan. Selain mengetahui bahwa bola batu ini dapat secara aktif menyerap aura, tidak ada petunjuk lain, rune aneh ini di atasnya, kita juga tidak bisa membacanya, pola ini terhubung dengannya, itu bisa, bukan semacam formasi, kan? Penatua pertama dari klan Raja Ilahi, setelah melihat lebih dekat, mau tak mau berspekulasi. Tuan, sekelompok orang telah keluar, mengatakan bahwa mereka mencari Anda. Ada 80 atau 90 orang di sini, masing-masing dengan tingkat kultivasi yang tidak rendah. Tanpa diduga, tepat pada saat ini, beberapa murid sekte terbang dan segera melaporkan. Begitu banyak orang. Apakah mereka mengatakan orang macam apa mereka? Master Yates mengerutkan kening dan segera menyingkirkan bola batu yang diletakkan di atas meja.
Tetua pertama tertawa dan berkata, tidak perlu menebak, itu mungkin orang-orang dari kekuatan keluarga lain. Baru-baru ini selalu ada orang yang datang, ingin bertanya apakah kamu telah meneliti sesuatu. Hehe, bahkan ada beberapa detik kepala keluarga kelas, secara pribadi mencari saya untuk minum teh. Adapun tujuannya, itu hanya dengan harapan untuk mendapatkan secercah informasi. Lagi pula, sedikit informasi tentang alam dewa tertinggi cukup sensitif. Tidak, bahkan jika klan atau sekte lain datang berkunjung, mereka biasanya tidak datang dengan begitu banyak orang, terlalu memalukan bagi mereka untuk datang dengan begitu banyak orang. Bahkan jika mereka ingin menjaga klan Raja Ilahi kita, maka mereka seharusnya membiarkan yang lain menunggu di gunung tidak jauh, tidak perlu datang dengan begitu banyak, belum lagi begitu banyak ahli. Tuan Yates, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya. Pria yang datang untuk melaporkan berita, bagaimanapun, tersenyum pahit dan melengkungkan tangannya ke kerumunan. Tuan, pihak lain berkata, Anda akan tahu siapa dia ketika Anda melihatnya, mengatakan sesuatu tentang menjadi seorang kenalan lama, dia hanya belum melihatmu selama bertahun-tahun, jadi dia datang mengunjungimu. Seorang kenalan lama, bersambung.